Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Pertengahan Oktober lalu, tim dari Majelis Ulama Indonesia berangkat ke Tiongkok untuk memastikan kehalalan vaksin Sinovac. Rencana pemerintah melakukan vaksinasi pada Desember mendatang akan tertunda setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan izin penggunaan untuk kepentingan mendesak tidak mungkin diberikan tahun ini. Lalu seperti apa jalannya program vaksinasi ini dan bagaimana upaya meredam polemik soal kehalalan vaksin COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Direktur Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika LP-POM Majelis Ulama Indonesia, Lukmanul Hakim. Pak Lukman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Jawa Post TV. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lukman, ini dari tim MUI sendiri dan juga dengan BPOM dan juga Bio Farma sudah melakukan kunjungan ke Tiongkok. Sejauh ini sudahkah ada hasilnya, Pak? Ya, tentu kalau hasil kan sudah kelihatan, tapi kan masih ada beberapa hal yang perlu kita melakukan konfirmasi atau klarifikasi, bahkan informasi yang lebih detail lagi, lebih dalam ya. Jadi hasil audit yang kita lakukan itu adalah merupakan temuan-temuan awal. Dan kemudian dari temuan-temuan awal itu tentu diperlukan pendalaman-pendalaman materi ya, dan yang pada akhirnya juga harus dikomunikasikan dengan pihak produsen. Dan ketika informasi itu perlu ada digali lebih lanjut, tentu kita juga membutuhkan jawaban-jawaban secara resmi ya dari pihak perusahaan dari hasil temuan-temuan yang kita lakukan pada saat kita audit di lapangan, begitu. Oke, Pak Lukman, sejauh ini untuk menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini bisa dikatakan nantinya memenuhi unsur halal seperti itu, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi? Oh ya, tentu kita kan sudah punya standar ya. Majelis Ulama Indonesia sudah punya standar tentang kehalalan vaksin. Ya, jadi yang pertama ya tentu media untuk tumbuhnya vaksin itu harus dipastikan bahwa dia berasal dari barang-barang yang halal atau suci ya. Dan dia bukan berasal dari babi atau mengandung atau pernah terkontaminasi dengan babi. Itu yang harus dipastikan. Media pertumbuhannya, kemudian media produksinya juga sama. Hal seperti itu harus kita pastikan bahwa dia tidak mengandung atau tidak pernah bersentuhan dengan babi dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram ya. Nah, yang ketiga tentu ketika dia bersentuhan dengan najis tetapi bukan babi ya, maka harus dipastikan ada proses pencucian dalam proses pembuatan vaksinnya yang kita istilahkan sebagai tathhir syar'an ya. Pencucian yang sesuai dengan syariat yang disebut sebagai dalam bahasanya adalah penyucian. Nah, itu menjadi suci. Nah, adakah proses itu dalam proses produksinya. Nah, yang berikutnya adalah ketika menggunakan alat, apakah alat-alat yang digunakan itu tidak pernah digunakan oleh pada produksi yang mengandung babi ataupun najis. Nah, kalau sudah pernah dipakai atau dipakai bergantian, maka harus ada proses yang juga sifatnya pencucian tadi secara syar'i atau penyucian dalam bahasa hukum fikihnya. Nah, ini standar-standar yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa yang perlu saya jelaskan di sini, di dalam kaidahnya, prinsipnya adalah bahwa obat yang dipakai itu harus halal dan thayyib. Ya. Nah, halalan thayyibah. Sekarang kan pahamnya adalah apa itu halal, apa itu thayyib kan gitu. Nah, thayyib kalau halal mungkin sudah jelas seperti tadi saya jelaskan. Ya, dia harus tidak boleh mengandung barang-barang yang haram atau berasal dari babi. Nah, kalau thayyib dalam pengertian obat,
itu dia harus safe and fit for human consumption. Jadi safety, quality, dan efficacy kalau dalam obat. Berarti dia harus memenuhi unsur keamanan, unsur kualitas, dan unsur khasiat. Nah, siapa yang mengeluarkan unsur status-status itu? Itu adalah badan otoritas pemerintah, dalam hal ini Badan POM, yang punya otoritas untuk mengeluarkan status itu. Mungkin yang sering kita kenal sebagai izin edar, ya, surat izin edar. Itu maka halal itu harus didahului oleh toyib dulu. Karena kalau tidak toyib, artinya dia tidak berkualitas, atau bahkan dia bisa berdampak malah tambah sakit, ya tidak mungkin kita keluarkan sertifikat halal, kan begitu. Kira-kira maka kita harus menunggu status dari Badan POM dulu. Apakah obat ini atau vaksin ini safe and fit for human consumption, aman dan ya layak untuk manusia, atau bahkan ada khasiatnya, itu nomor satu. Baru kemudian nanti kita katakan halal atau tidak halal obat ini, gitu kan, atau vaksin ini. Seperti itu prosedurnya yang kita lakukan selama ini dalam sertifikasi obat. Baik, dari tim dari yang sudah berangkat ke Tiongkok sendiri, sudah adakah Pak melihat sesuatu yang berkurang, misalkan ada keganjilan, atau sebenarnya semuanya sudah memenuhi standar yang disebutkan Bapak tadi? Ya, artinya gini, informasi sudah kita terima, tetapi kan ada informasi yang belum clear. Contoh misalnya ya, umpamanya mereka menggunakan medianya katakanlah media dari hewan. Nah, kita belum tahu, kita baru tulisnya animal misalnya. Nah, hewannya nanti hewan babi atau tidak. Kalau bukan babi, hewan apa? Nah, itu yang kita sedang telusuri. Jadi pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan temuan yang kita tahap awal itu kita telusuri. Nah, karena waktu di lapangan kan tentu tidak semua dokumen ada di pabrik itu, karena mereka membeli dari pihak ketiga kan. Artinya dia supplier, dia akan membeli dari pihak. Nah, maka si produsen harus bertanya kembali ke suppliernya mereka. Ya, jadi suppliernya ini yang kita tunggu. Jadi hasil temuan kita meminta kepada produsen untuk mencarikan informasi dari suppliernya tentang semua yang kita lihat kemarin, lebih detail informasinya, ya, untuk ketetapan halalnya. Gitu. Nanti bagaimana status halalnya? Karena kan halal itu harus jelas, tidak mungkin duga-duga gitu. Kita atau semua sekarang sudah banyak beredar, misalnya bahwa menggunakan enzim babi dan lain-lain, itu kan baru informasi yang beredar melalui media sosial kan. Kita kan tidak bisa melakukan ketetapan halal berdasarkan informasi media sosial. Kita harus melakukan pemeriksaan, ya, pengkajian dan penelitian. Nanti baru kemudian kita menetapkan status kehalalannya. Itu prosedurnya. Jadi sampai hari ini harus saya sampaikan bahwa hasil audit kita masih membutuhkan informasi-informasi tambahan, ya, dari pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan kejelasan informasinya, sehingga statusnya nanti bisa kita tetapkan. Seperti itu. Oke, baiklah. Kita masih bahas soal tahapan sendiri untuk nantinya sampai ke distribusi dan juga proses injeksi vaksinasi terhadap vaksin COVID-19 ini. Kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab-penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Ya, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Lukman. Pak, melihat di tengah masyarakat sendiri masih terjadi polemik terkait dengan halal atau tidaknya vaksin, lalu juga keamanannya. Dari teman-teman MUI pusat maupun daerah sendiri, sejauh ini ada kesulitan tidak Pak untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat? Ya, ini yang memang kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar pada sosialisasi vaksin ini melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Ya, karena Majelis Ulama Indonesia dengan jaringan sampai ke daerah dan juga memiliki tokoh-tokoh masyarakat, tentu bisa memberikan penjelasan yang bisa lebih mudah diterima karena bahasa komunikasinya mungkin komunikasi yang mudah ya, terbiasa mereka sehari-hari. Itu yang kami yang kami sampaikan. Tentu ini harus dibuat lah, dan untuk itu Majelis Ulama Indonesia membentuk Satgas, ya kan. Nah, Satgas Majelis Ulama Indonesia ini diharapkan juga dioptimalkan oleh pemerintah, termasuk di dalam sosialisasi vaksin itu. Jadi ini yang kita harapkan sehingga program vaksinasi ini bisa lebih berhasil, ya, lebih lancar gitu kan, dijalankan dengan sosialisasi. Diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, seperti itu. Sejauh ini ada kesulitan tidak Pak untuk meyakinkan masyarakat? Karena sejauh ini memang untuk di daerah khususnya yang belum mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas begitu. Ya, ini karena memang kan vaksinnya sendiri kan belum ada ya, jadi baru kira-kira akan belum pastilah kalau saya bilang gitu kan. Sehingga komunikasi ini menurut saya memang belum berjalan secara maksimal ya. Jadi harapannya ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan barangkali nanti dengan Majelis Ulama Indonesia segeralah melakukan sosialisasi tentang perlunya bervaksin, ya kan? Perlunya bervaksin, perlunya menggunakan vaksin yang halal, dan ketika tidak ada yang halal atau belum ada yang halal maka boleh menggunakan vaksin yang tidak halal pada situasi darurat. Ini 3 pakem ini harus disosialisasikan. Karena kalau vaksinasi ini tidak berjalan, tidak berhasil, tidak sukses, nanti ya pandemi akan terus-terusan berada di Indonesia. Yang rugi siapa? Yang rugi kan kita semua. Ekonomi berhenti, mati gitu kan. Masyarakat kemudian kesulitan ekonomi, semakin berkelamaan. Waduh, tambah berat kita semua kan. Kita harus segera menghentikan pandemi ini, ya kan, kita harus segera melawan pandemi. Bagaimana caranya? Ya, tentu berobat, dalam hal ini bervaksin. Nah, vaksin ini akan efektif, vaksinasi ini akan efektif jika semua masyarakat bervaksin. Sehingga rantai pandeminya akan terputus gitu. Karena kalau tidak ya bukan sih percuma, tapi artinya kurang efektif lah, gitu kira-kira. Ya. Oke, terakhir Pak, ada pesan atau imbauan tersendiri kepada masyarakat yang saat ini masih ragu, masih kurang yakin dengan vaksinasi program pemerintah ini Pak? Ya, jadi begini, tentu yang namanya ilmu vaksinasi ini juga tidak mudah ilmunya ya. Jadi yang menemukan vaksin ini juga bukan orang yang mudah, artinya bukan orang gampang, pasti menggunakan ilmu, ya kan? Ilmu virologi lah dan macam-macam. Perusahaan yang memproduksi vaksin pun pasti bukan perusahaan yang sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam hal ini juga akan mengawal tentang safety, quality, dan efikasinya melalui Badan POM, ya kan? Nah, yang ketiga adalah bahwa pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia dalam mengawal kehalalannya. Ya kan, dan kami sampaikan dalam forum ini, kami sampai ikut juga dalam audit, kan, memeriksa ke lapangan sebagai pemenuhan persyaratan untuk menetapkan halal atau tidak halal.
Jadi ini betul-betul transparan prosesnya dan kami jalani itu prosesnya sesuai dengan standar baku yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Jadi tahap ini sudah kita lakukan. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan ketika ketika keputusan yang nanti sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya pilihannya adalah mari kita sama-sama sukseskan program vaksinasi ini, ya. Jadi supaya Indonesia segera keluar dari pandemi ini. Jadi tidak perlu berpolemik apalagi dengan pengetahuan yang sangat terbatas atau bahkan ilmunya tidak didukung oleh ilmu yang ada, nanti kita kesulitan sendiri. Yang kasihan kan masyarakat sendiri kan, yang merasakan dampak dari pandemi ini yang paling besar adalah masyarakat kecil yang ekonominya rendah gitu kan. Nah, sementara yang berpolemik di atas, mohon maaf kan, itu kan yang mungkin dengan dampak pandemi ini secara ekonomi tidak terlalu terasa. Nah, ini mungkin makanya marilah sekarang kita ini sama-sama bergandengan tangan, ya, bersatukan saf dengan pemerintah, dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi. Percayalah, ya, dari sisi keamanan, keselamatan, Badan POM ada lembaganya. Dari sisi halal, Majelis Ulama Indonesia ada lembaganya. Jadi kita siap mengawal ini semua. Jadi apalagi yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita tidak mau keluar dari dari situasi pandemi ini, ya pilihannya adalah tentang hanya bervaksin kalau menurut saya. Seperti itu yang saya sampaikan. Ya, kita harapkan bisa segera sukses vaksinasinya dan juga ini yang menjadi tujuan harapan kita semua, bisa pandemi ini bisa segera berakhir ya Pak. Baiklah. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim, Direktur Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika LPPO Majelis Ulama Indonesia, telah bergabung sama kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.